Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah mabad. Tolab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyambung kembali pelajaran kita di Mapel Akidah dengan materi syarah Thalathatul Usul ini. Nah, langsung saja ya, menyambung dari pembahasan kemarin masih di halaman 69 ya, tentang ya 3 tingkatan Islam ya, seperti saya gambarkan kemarin ya, Islam, iman, ihsan ya. Jadi ini tingkatan orang siapapun ya, kalau syahadat, sholat, zakat, puasa masuk Islam ya, dan dia berada di tingkatan ini. Nah, dan kemarin yang ini saya tambahkan adalah ini ya, sekarang ini ya. Jadi siapapun, kita ambil contoh aja lah, seorang namanya misalkan Ahmad, begitu aja ya. Nah, Ahmad orang yang syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Berarti Ahmad otomatis ya, dia disebut sebagai orang Islam. Dia berada di level ini. Paham? Nah, ketika Ahmad mempelajari Islam lebih jauh, lebih dalam ya, kemudian ya, dia mengamalkan Islam dengan baik dan benar ya, serta dia benar-benar melaksanakan rukun iman ya. Rukun iman itu ada 6 ya kan, iman pada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ketika Ahmad ini rukun imannya ini benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga pemahaman murid-murid Nabi, yaitu pemahaman sahabat, maka ketika imannya benar, dia menjadi orang yang Islamnya sempurna, imannya benar. Paham itu? Islamnya sudah benar, imannya benar. Berarti dia ada di level ini, dia naik ke sini. Paham? Ya, otomatis ya level 1 dia cakup. Mahfum? Nah, lalu ketika Ahmad ini terus ya beramal dengan amalan keislaman dan keimanannya benar, ya, dia menjadi orang yang benar-benar lillahi ta'ala dalam melakukan segala sesuatu, hingga ia merasa seolah-olah melihat Allah di hadapannya ya. Yang artinya apa? Artinya dia sangat rindu untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, ketika dia sudah seperti itu keadaannya ya, dia misalkan orang yang sudah selesai sholat subuh, setelah sholat subuh itu dia sangat berharap untuk bisa sholat zuhur, sangat berharap untuk bisa mengisi waktu antara subuh dan zuhurnya itu dengan full manfaat ya, semua yang berfaedah ya, semua yang bernilai ibadah, maka dia berhasil naik level ke level ihsan, dan itu level tertingginya ya, dalam tingkatan Islam ini. Ketika orang sudah melaksanakan level 3 level ini, maka sempurna keislamannya. Dipahami itu? Ya, jadi inilah ya yang harus kita jalankan. Dan ya, saya perlu tambahkan ya, yang kedua, tambahan pertama tadi semoga dipahami ya tentang tingkatan ini. Nah, tambahan yang kedua ya, sekarang kita dihadapkan dengan podo-podo Islam, sama-sama Islam, tetapi ternyata kok beda. Nah, ya enggak? Kok ada yang beda? Ada yang Islamnya, ya maaf saya sebut aja ya, ada yang Islamnya NU, ada yang Islamnya Muhammadiyah, ada yang Islamnya Persis, ada yang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang Islamnya LDI lah, sing bener sing di ya. Nah, maka disinilah peran keimanan ini ya, peran keimanan ini benar-benar terlihat, benar-benar nampak. Ya, saya mau menukil ya satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iftaraqat al yahudu ila ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqan nasara ila thnataini wa sab'ina firqatan. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Waftaraqat hadhil ummah ila 73 firqatan.
kulluha finnari illa wahidatan. Ya, kata Nabi SAW, ya, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Ya. Nah, masuk neraka dulu, tapi memang ya di dalam dalil-dalil yang menyebutkan ya, kalau memang dosanya diampuni sesuai kehendak Allah, ya dia akan masuk surga akhirnya. Nah, terus piye? Ya, bagaimana memahaminya di sini? Nah, saya ingin jelaskan di sini. Ya, iman inilah yang mempengaruhi umat Islam. Orang Islam itu dia akan benar. Ya, keislamannya tidak akan terpecah belah ketika imannya ini satu. Paham? Inilah yang fokus kita pelajari dalam masalah akidah itu. Ya. Jadi begini, baik kita sekarang ya baca misalkan ya. Ini saya gambarkan aja. Ya. Nah, ada fulan A begitu. Dia orang Islam, dia sholat, zakat, puasa, syahadat, zakat, puasa, naik haji ya kan. Tapi di saat yang bersamaan ya dia juga memiliki sesajen-sesajen. Ini bagaimana ini ceritanya? Apa yang membuat dia kok bisa begitu? Jawabannya adalah di rukun imannya yang tidak benar. Ya. Jadi dia tidak mengimani Allah dengan benar, dia tidak mengimani malaikat dengan benar, ya, dia tidak mengimani kitab Allah dengan benar, dia tidak mengimani Rasul dengan benar, dia tidak mengimani hari akhir dengan benar, dan dia tidak paham takdir. Paham? Nah, orang yang demikian bisa jadi dia itu nyembah Allah plus berharap kepada selain Allah. Ini hukum seperti ini, orang ini musyrik. Paham itu? Dipahami ya? Nah, lalu saya contoh lagi ya. Ini contoh kasus saja. Dia masuk Islam, ya, dia Islam dia. Islam itu kan tadi ya, pokoknya orang syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, ya dia Islam. Ya, tetapi di saat yang bersamaan, nah kita lihat prakteknya. Ya, dia itu mengkafirkan orang-orang yang tidak segolongannya. Apa sebabnya? Sebabnya kembali lagi ke rukun imannya ini. Ya, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh ya. Dia Islam, tapi dia mengkafir-kafirkan orang di luar golongannya dengan dalil ya, katanya rukun iman kepada Rasul itu harus mati di atas baiat katanya. Baiatnya ke sopo? Baiatnya ke pemimpinnya, bukan ke pemimpin golongannya, bukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, jadi rukun iman yang kedua inilah yang sangat berpengaruh bagi keislaman seseorang. Nah, rukun iman inilah yang kita pelajari dalam kitab-kitab akidah, yang mana akidah itu harus diambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Paham? Yang diajarkan kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Yang malaikat ya, Jibril setelah mengajarkan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Terus sahabat-sahabat ini memiliki murid, ya, murid-murid di kalangan para ulama yang terus-menerus ilmunya nyambung. Nah, jadi kita kalau mau berbicara rukun iman ini, ya, ini tauqifiyah. Kita harus ngomong pakai dalil. Ngomong masalah Allah harus pakai dalil. Buka Al-Quran, buka hadis. Al-Quran ngomong begini, hadis ngomong begini, sahabat menafsirkan begini, ya itulah yang benar. Ya. Ngomong masalah malaikat, buka Al-Quran, buka hadis, bagaimana pendapat sahabat? Itu yang benar. Ngomong masalah Rasul, bagaimana yang benar? Ya, neladani Rasul yang benar bagaimana? Buka Al-Quran, buka hadis yang sahih, ngikuti sahabat yang meneladani Rasul. Ngomong masalah
kitab, masalah Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quran yang benar? Ya Al-Quran udah muhkam, ya. Yang sulit, yang belum muhkam, pelajari tafsirnya. Lalu pelajari tafsir juga melalui hadis-hadis Nabi. Lalu juga pelajari Al-Quran, pelajari tafsir melalui penafsiran para sahabat. Nah ini yang dikatakan manhaj. Ya. Lalu masalah hari akhir sama. Allah ngomong bagaimana, Nabi ngomong bagaimana, sahabat ngomong bagaimana, itulah hari akhir yang benar. Menurut penggambaran yang benar, menurut Islam yang benar. Ngomong masalah takdir tidak beda dengan itu tadi. Ya, paham sekarang ya? Jadi ketika orang ini, contohnya yang B tadi, dia mengatakan Islam, tapi dia mengkafirkan semua golongan selainnya, karena dia tidak mengambil rukun imannya ini dengan benar. Dipahami ini? Nah, saya contohkan lagi yang terakhir, yang C. Ya. Ada orang ini yang paling gampang, ya, salah satunya. Dia ngaku Islam, ya. Dia udah Islam, dia benar. Tapi dia ngomong Allah di mana-mana, contohnya. Saya contohkan begitu. Allah itu di mana-mana, ya. Nabi Muhammad itu ya sok bisa datang, masih hidup Nabi Muhammad itu. Ketika maulid Nabi hadir Nabi Muhammad tuh. Oh, ada orang Islam tapi ngomong begitu. Bagaimana ini? Gara-gara apa ini? Kembali ke sini. Karena dia tidak mengkaji Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkaji keimanannya kepada Allah dengan benar. Dia tidak ngambil ya rukun imannya. Dia tidak membaca Al-Qur'an. Bisa jadi. Atau dia membaca salah paham. Dan dia tidak memahami hadis-hadis Nabi yang sahih bagaimana mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya saya kasih contoh. Di dalam Al-Qur'an itu jelas sekali kok. Allah mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Maha Pengasih itu berada di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Paham? Jadi Allah itu tinggi berada di atas arsy, bukan di mana-mana. Ini contoh kasusnya kan begitu. Paham? Jadi walaupun dia Islam, tetapi bisa jadi ya rukun imannya ini karena dia tidak benar, dia bisa jadi salah. Itulah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam ini terpecah-pecah. Paham itu? Karena Islam di level 1, level 2-nya masih berbeda-beda. Nah kita itu seharusnya ya diminta untuk menjadi Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian pada Islam secara sempurna, secara keseluruhan. Dipahami ini? Ya, jadi kita tidak usah bingung lagi ketika ada ya, kok beda-beda. Paham? Nah, sekarang yang jadi tugas kita ketika kita insya Allah kan kita udah di level ini ya enggak? Udah syahadat, zakat, sholat, puasa semua kan. Ya. Naik haji insya Allah sesuai kemampuan besok insya Allah bisa haji semua insya Allah ya. Nah, tugas kita itu membenarkan level 2 kita ini. Nah, ini dimulai dengan cara mempelajari kitab-kitab akidah ini ya. Maka dari itu sangat penting sekali ya kita memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami agama kita, memahami Islam ini dengan tuntunan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka mengambil ilmu yang sanadnya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami ya, agar rukun iman kita benar. Paham itu? Nah, semakin tinggi keimanannya nanti insya Allah bisa menjadi level yang ketiga ini, orang yang sangat rindu terhadap ibadah ya. Nah, ini ya yang barangkali saya tambahkan dulu karena sebenarnya seharusnya di pelajaran kemarin ini ya, tetapi qadarullah kemarin ada gangguan, ada telepon masuk tiba-tiba ya, maka itu terputus ya. Nah, saya nanti insya Allah kasih tugas lewat WA ya, insya Allah menarik nanti tugasnya menganalisa. Nah, demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.